Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jamaah Ramadan yang Allah muliakan, di bulan Ramadan ini, di penghujung Ramadan, yaitu malam-malam terakhir, dari mulai tanggal 21, tanggal 23, kemudian 25 dan berikutnya. Intinya setiap tanggal-tanggal ganjil itu bisa terjadinya Lailatul Qadar. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Bahkan bisa jadi Lailatul Qadar itu pada tanggal-tanggal pertama, bisa tanggal 1, bisa tanggal 3 dan berikutnya. Cuman kenapa menjadi kebiasaan kita sebagai kaum muslimin setiap bulan Ramadan Lailatul Qadar itu di malam-malam terakhir? Itu sebenarnya hanya banyak kejadian saja menurut para ulama. Karena pada tanggal-tanggal awal 10 pertama pun bisa terjadi Lailatul Qadar. Kenapa tidak dikasih tahu oleh Allah kapan terjadinya Lailatul Qadar sepanjang Ramadan? Karena supaya kita terus dari mulai tanggal 1 sampai akhir semangat terus, tidak kendor dalam melaksanakan ibadah agar mendapatkan Lailatul Qadar. Seperti halnya Allah berfirman dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maknanya Allah alam bimuradi. Sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Quran itu fi Lailatul Qadar, pada malaman Lailatul Qadar. Ini Quran yang dimaksud ini adalah Quran yang dari Loh Mahfud. Itu diturunkan secara sekaligus itu ke langit dunia. Kemudian pada saat Jibril menyampaikan Quran kepada Rasulullah SAW itu nuzuman, itu beransur-ansur, tidak sekaligus. Bisalah sawa isri nasanah, yaitu dalam jangka waktu 23 tahun. Ini sesuai dengan kebutuhan Rasulullah SAW pada saat itu. Kenapa diberi nama malaman itu malam Lailatul Qadar? Sesungguhnya Allah itu yuqaddiru fiha may yasha min amrihi. Allah itu menentukan nasib-nasib manusia seluruhnya pada malam Lailatul Qadar, dari mulai tahun sekarang sampai tahun depan. Itu ditentukan pada malam Lailatul Qadar, min amril maut, tentang masalah meninggal, apakah nanti si bulan ini setelah Ramadan meninggal, kapan dan sebagainya, itu ditentukan satu tahun ke tahun yang ke depan. Wal ajal, wal rizkinya, kemudian berbagai macam nasib orang itu sudah dicatat pada saat itu. Kemudian Allah memerintahkan kepada 4 malaikat untuk mengurus ketentuan Allah pada Lailatul Qadar untuk setahun ke depan, yaitu dari mulai malaikat Jibril, Mikail, kemudian Israfil, itu sudah diberikan tugas oleh Allah. Nah, Lailatul Qadar ini hanya menurut banyaknya ulama ala annaha muhtasatun bi Ramadan, ini ditentukan hanya di bulan Ramadan saja. Tetapi ketentuan tanggal kapan terjadinya Lailatul Qadar semuanya pun tidak ada yang tahu, hanya Allah. Wa qala baduhum, ada sebagian para ulama yang mengatakan anha Lailatus Sabi' wal isrina, yaitu tanggal 27. Jadi ada ulama yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu bisa terjadi tanggal-tanggal 27. Intinya banyak terjadi Lailatul Qadar itu pada tanggal 27 Ramadan. Kenapa demikian? Karena menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, ahabbul a'dad illallahi al-witru. Yang paling Allah cintai adad bilangan itu adalah witir. Wa ahabbul witri
as-sab'ah. Jadi yang paling dicintai daripada witir itu adalah 7. Contoh seperti Allah menciptakan makhluknya itu dengan bilangan 7. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis, kemudian hari pun 7 hari, wadarokatun nar, kemudian tahapan neraka itu adalah ada 7, wa'adadu tawab, bilangan tawab 7, kemudian rukun sujud pun itu ada 7. Ini menunjukkan kepada sesuatu yang dicintai bilangan oleh Allah adalah bilangan 7. Jadi menurut bagian ulama sangat tepat ketika menentukan, menurut pendapatnya, banyak terjadinya Lailatul Qadar itu pada malaman 27. Dan kemudian menurut Ibnu Abbas, kalimat Lailatul Qadar itu ada 9 huruf. Kemudian kalau disebut 3 kali, itu kali 3 berarti 27. Itulah yang menjadi alasan bahwa banyak terjadinya Lailatul Qadar itu pada malam 27. Apa sih keistimewaan Lailatul Qadar menurut Al-Quran? Allah melanjutkan dalam ayatnya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa keutamaan, ada apa keunggulan, keistimewaan di Lailatul Qadar? Ini ada 3 keutamaan, keistimewaan Lailatul Qadar menurut Allah. Yang pertama, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Satu malam di dalam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu adalah salasu wa samanuna sanah wa arba'atu asyhur, yaitu kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Itu luar biasa. Jadi ketika seseorang mukmin umat Muhammad Rasulullah SAW kemudian beribadah, disitulah terjadi Lailatul Qadar, maka ibadah satu malam itu lebih daripada ibadah 1000 bulan. Di dalam ayat ini ada kisah, yaitu dari Bani Israel yang dikatakan oleh Mujahid. Seorang Bani Israel itu yaqumul lail, jadi suka ibadah di malam harinya, ibadah terus-terusan, tidak berhenti ibadah. Itu beda syariat dengan Rasulullah SAW. Pokoknya dari mulai dia malam, berarti pas maghrib sampai subuh, terus-terusan. Dia itu seorang laki-laki dari Bani Israel itu ibadah tak berhenti. Hatta yusbiha, sampai subuh. Summa yujahid, kemudian siangnya itu berjihad, dia berperang tidak berhenti. Hatta yamsi, sampai sore dia pulang lagi. Terus malamnya penuh dengan ibadah, siangnya berjihad tak berhenti, itu selama 1000 bulan. Lalu Rasul takjub terhadap apa yang dilakukan oleh seorang Bani Israel. Kemudian Rasul ada sedikit di dalam hatinya, menginginkan umatku itu seperti dia. Tetapi karena umatku, kata Nabi, pendek-pendek umurnya, tidak mungkin seperti dia, tetapi tetap ingin umatnya seperti dia. Lalu Allah menurunkanlah ayat ini, memberikan kabar gembira kepada Rasulullah SAW. Fa anzalallahu hadil ayat Lailatul Qadar li ummatika khairum min alfi syahr. Hai Muhammad, ingat, walaupun umur umatmu pendek-pendek, tapi aku akan berikan ibadah satu malam saja bagi umatmu yang pendek umurnya, itu lebih baik daripada 1000 bulan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dari Bani Israel. Jadi pada hakikatnya Allah memberikan satu malam di Lailatul Qadar itu adalah untuk memberikan peluang kepada umat Rasulullah SAW menyusul ketertinggalan waktu dengan umat-umat sebelumnya. Pada zaman Nabi Nuh 1000 tahun, 900 tahun. Sedangkan umat Nabi Muhammad min sitina ila sab'ina sanah, dari mulai 60 sampai 70. Jadi al-aksar akal.
yang lebih daripada 70 itu sedikit, bisa dihitung jari. Allah supaya dengan keajilan dan dengan rahman rahimnya Allah, walaupun umat Nabi Muhammad pendek-pendek, diberikanlah satu malam, yaitu di bulan Ramadan dengan malam Lailatul Qadar. Insya Allah kalau toh memang kita di situ konsisten ibadah dan kita mendapat Lailatul Qadar, itu lebih baik ibadah dan pahalanya daripada umur yang 1000 bulan. Itu luar biasa. Jadi jangan disia-siakan dengan Lailatul Qadar ini. Yang kedua, Lailatul Qadar itu keutamaannya, keistimewaan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr, yaitu turunnya para malaikat yang ada sukanun sidratil muntaha, yang diam di sidratul muntaha, yaqra'ukumus salam, semuanya turun dan menguluk salam kepada orang-orang yang mengamalkan dan menjalankan ibadah di bulan Ramadan, illa mudaminul khamri, kecuali yang tidak diberikan salam oleh malaikat itu adalah orang yang selalu mabuk-mabukan, wa qati'ur rahmi, dan orang yang selalu memutuskan tali silaturahim, wa akil riba, dan orang yang suka memakan riba, wa akilil lahmil hinjir, dan orang yang memakan daging babi. Itulah tidak akan mendapatkan salamnya malaikat di malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu adalah suatu malam yang terbaik, dan di situ ditentukan nasib-nasib manusia dari Lailatul Qadar ini sampai Lailatul Qadar ke depan, 1 tahun ke depan. Yang ketiga keutamaan Lailatul Qadar itu, salamun hiya hatta matla'il fajr. Tilka laylatul salimah, di dalam malaman Lailatul Qadar itu disebut Lailatul Salimah, malaman yang sangat sejuk, ramah, adem, enak, dan tidak ada angin yang besar aniriyah, wal ada, tidak ada penyakit, wasawa'ik, dan tidak ada geledek, kilat dan sebagainya, dan wa min kulli afat, dan dari segala apapun musibah, satu malam itu tidak ada angin, tidak besar, tidak ada penyakit, tidak ada bahaya, tidak ada kecelakaan, tidak ada hujan sedikit pun. Itu sangat luar biasa malam, satu malam itu tanda-tandanya Lailatul Qadar. Kemudian malaikat itu yanjiluna fauzan di malam Lailatul Qadar itu malaikat turun dengan berkelompok-kelompok terus luar biasa di bulan Ramadan, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Malaikat akan selalu likasroti salamihim, banyak memberikan salam, yang begitu ribuan malaikat turun ke bumi di malam Lailatul Qadar, kemudian menguluk salamkan atau mengucapkan salam ala ahli saum wa salat, yaitu yang mengerjakan puasa dan salat di malam Lailatul Qadar itu, min ummati Muhammad, yaitu dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan salam dari mulai malam, yaitu pas maghrib sampai bijil fajar. Tapi jangan sampai kita membudaya maksud Lailatul Qadar, kemudian kita beritikaf di masjid, tapi bawa bantal, bawa kasur, tenda, makan makanan. Ini seperti mau pindah tidur, pindah makan ke masjid. Tidak boleh. Masjid tidak boleh dipakai tidur, tidak boleh masjid dipakai makan-makan. Ini namanya i'tikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ini ibadah serius, bukan ibadah main-main. Harus serius, harus total. Rasul itu total pada malam-malam terakhir itu tidak pulang ke rumah. Dari mulai maghrib sampai beliau itu sampai siang. Sampai Siti Aisyah pun menghantar makanan kepada Rasul untuk sahurnya. Ini luar biasa. Jadi jangan seperti budaya di kita. Kemudian bawa kasur, bawa bantal, bawa selimut, bawa makan makanan dan sebagainya. Ini kan seperti tempat pengungsian masjid. Tidak boleh dikotori masjid. Harus fokus untuk ibadah. Insya Allah ketika kita benar-benar niat ibadah, tidak niat apapun, dan ingin mencari mendapatkan Lailatul Qadar di malam-malam terganjil, insya Allah Allah akan memberikan Lailatul Qadar. Tandanya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar,
bukan pada saat bulan Ramadan, tapi ketika usainya Ramadan, menjadi orang yang baik, orang yang soleh, dan meningkatkan kesolehannya dari segala aspek. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan, mendapatkan Lailatul Qadar, dan kita menjadi orang-orang terbaik di hadapan Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.